Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang Bapak Ibu semuanya, warga RT 2 RW 8 Medokan Semampir Surabaya. Kami dari kelompok 228 KKN 64 Universitas Airlangga, izinkan kami untuk menjelaskan tentang materi lingkungan bersih dan sehat terhindar dari demam berdarah. Semoga materinya dapat bermanfaat. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian DBD. Tentu di sini ibu-ibu dan bapak-bapak pasti familiar dengan penyakit DBD ini. Apa itu DBD? Jadi DBD adalah demam berdarah dengue, merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan dari orang ke orang melalui gigitan nyamuk yang infected. Lalu next slide. Lalu di sini nyamuk Aedes penular DBD yang dikenal selama ini ada 2 jenis yang berbeda habitatnya, yaitu yang pertama Aedes aegypti yang dekat dengan manusia karena hidup di dalam rumah dan berkembang biak di bejana atau tempat penampungan air bersih di dalam rumah meliputi bak mandi, tempayam, drum, bak WC. Lalu selanjutnya ada Aedes albopictus. Dia ini hidup di luar rumah dan tempat berkembang biaknya adalah genangan air jernih yang berada di luar rumah baik alami antara lain tonggak bambu, genangan air pada pelapah pisang, keladi atau pada lubang pohon, maupun buatan seperti pecahan botol, kaleng yang terisi air hujan. Oke, next. Nah, selanjutnya yakni bagaimana sih cara nyamuk menularkan demam berdarah ini? Jadi cara nyamuk menularkan demam berdarah ini ketika seseorang terkena gigitan nyamuk yang biasa dikenal sebagai nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus. Di mana nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus ini memiliki ciri-ciri ukurannya yang kecil serta memiliki warna hitam, kemudian ada belang putih di sekujur tubuhnya. Kemudian bagaimana sih virus ini bisa masuk kemudian menginfeksi manusia? Nah, caranya virus tersebut nyamuk tersebut membawa virus. Nah, ketika nyamuk tersebut menggigit kulit kita, otomatis virus tersebut berhasil masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian tubuh kita mengalami masa inkubasi selama 4 sampai dengan 7 hari. Sampai dengan terjadinya gejala-gejala demam berdarah seperti itu. Lalu ada distribusi DBD. Next. Gimana sih distribusi DBD itu salah satu persebaran gimana penyakit ini tuh tersebar. Nah, DBD di Indonesia sendiri itu menyebar sudah di 34 provinsi dan rate incidence-nya itu udah pada tahun 2015 itu sebesar 89,37 penduduk dan menurun pada tahun 2016. Nah, next. Nah, faktor DBD ini mempunyai tempat perkembangbiakan yang memang sudah ada dan juga ini demam berdarah ini salah satu penyakit infeksi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Sheila, dan sampai sekarang juga tahun 2016 DBD telah menyebar di 34 provinsi dan juga salah satu studi juga yang saya ambil dari salah satu jurnal itu Kabupaten Sumba Timur. Nah, ini merupakan salah satu kabupaten dengan endemis DBD dengan jumlah kasus pada tahun 2016 itu sebanyak 74 kasus dan juga pada tahun 2017 meningkat menjadi 138. Dan kasus serta data bulan Januari sampai dengan Agustus sebanyak 70 kasus. Nah, apa sih penyakit endemik ini? Yaitu penyakit yang selalu ada pada suatu daerah dan kelompok populasi tertentu. Dan setiap daerah ini pasti ada penyakit seperti itu dan berbeda-beda dan bisa terjadi karena perbedaan iklim di setiap wilayah. Lanjut. Lalu Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kasus DBD ini seperti penyelidikan epidemiologi.
Dan seperti yang sudah tertera di PPT ini juga. Jadi ada nilai offset mean distance yang dimaksud itu merupakan jarak rata-rata antara rumah yang positif larva vektor DBD ataupun rumah yang memang terjangkit DBD ini. Banyak larvanya itu ada, dan analisis spasial ini dilakukan pada daerah endemis maupun sporadis. Untuk mendapatkan pola penyebaran kasus DBD atau distribusi DBD, ini mereka melakukan perkembangbiakan ataupun pengambilan titik koordinat dilakukan pada setiap rumah yang ditemukan yang mengandung larva dari nyamuk tersebut di setiap penderitanya ya. Dan analisis strata jarak masing-masing rumah yang positif larva dengan kasus DBD menggunakan analisis buffer. Buffer itu apa? Buffer itu suatu analisis untuk membuat suatu area penyangga di sekitar habitat dan juga kasus DBD ini baik pada daerah endemis maupun sporadis. Operasi ini atau operasi buffer perlu dilakukan memang untuk mengetahui sejauh mana kemungkinan penyebaran dan tempat kejadian kasus DBD. Jadi buffer itu dibuat di setiap titik pada seluruh rumah yang ditemukan mengandung larva atau vektor DBD. Dan rumah ini, buffering ini digunakan untuk mengetahui kemungkinan penyebaran kasus DBD berdasarkan jarak terbang nyamuk dan dapat diketahui area yang berpotensi untuk terjadinya penularan DBD. Next. Nah, ini ada tabel yang ini indikator itu rata-rata terbang nyamuk penularan DBD penelitiannya ini tidak sejauh jarak terbang nyamuk pada penelitian yang pernah dilakukan di Kota Semarang, di mana radius penularan kasus dari kurang dari 240 meter ini dari koordinat kasus tersebut bahkan melebihi batas. Jadi 750 meter batasnya. Jadi informasi tersebut sangat diperlukan soal distribusi ini. Buffering tadi itu diperlukan dalam penyesuaian rencana pengendalian dan penanggulangan DBD. Hal tersebut bertujuan juga untuk mengetahui sejauh mana sih kemungkinan penyebaran dan tempat kejadian kasus DBD, serta dapat dipergunakan juga dalam penilaian resiko penularan DBD. Peningkatan kegiatan ini mengendalikan faktor untuk menekan kepadatan populasi, faktor penularan DBD. Jadi perlu adanya penekanan kembali tentang pemahaman masyarakat, pemberantasan sarang nyamuk yang baik dan benar. Next. Ya, selanjutnya adalah faktor risiko dari demam berdarah. Sebelumnya, apa itu faktor risiko? Jadi dalam epidemiologi, faktor risiko atau juga yang dapat disebut sebagai determinan adalah variabel yang terkait dengan peningkatan risiko suatu penyakit ataupun infeksi. Dalam hal penyakit demam berdarah ini, terdapat 3 determinan atau faktor risiko yang berperan. Yang pertama, tentunya nyamuk Aedes aegypti atau Aedes aegyptopilus yang tadi ya sudah disebutkan. Demam berdarah merupakan sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah virus, yaitu virus dengue, di mana virus tersebut ditularkan melalui sebuah gigitan nyamuk, yakni nyamuk Aedes aegypti. Sehingga nyamuk tersebut menjadi faktor risiko utama dari penyakit demam berdarah ini. Selanjutnya, ya, kedua adalah faktor risiko lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar kita itu juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan risiko dapat terserang penyakit demam berdarah. Dan faktor lingkungan ini meliputi beberapa hal. Seperti yang pertama, lingkungan rumah kita. Hal ini dapat kita lihat dari jarak antara rumah dan juga penataan rumah. Jarak antara rumah ini mempengaruhi persebaran nyamuk dari satu rumah ke rumah lain, terutama bagi mereka yang mempunyai rumah yang berdekatan. Dan untuk penataan rumah ini meliputi konstruksi rumah, warna dinding, dan juga bagaimana kita mengatur barang-barang yang ada di dalam rumah kita. Tentunya apabila barang di dalam rumah kita itu banyak dan juga memenuhi sesak, itu tentunya akan menjadi tempat yang gemar dihinggapi oleh nyamuk. Yang kedua adalah lingkungan biologi, yakni banyaknya tanaman, baik itu tanaman hias maupun pekarangan yang dimiliki. Hal tersebut dapat mempengaruhi pencahayaan dan juga kelembapan di lingkungan sekitar. Apabila kita memiliki banyak sekali tanaman di rumah kita, tentunya akan membuat rumah kita menjadi gelap dan juga lembab, sehingga hal tersebut sangat digemari oleh nyamuk sebagai tempat untuk berkembang biak.
Yang selanjutnya adalah iklim dan juga musim. Iklim yang bersifat tropis beserta musim hujan yang lama menjadi faktor risiko dari penyakit demam berdarah. Seperti yang kita ketahui, negara kita Indonesia itu memiliki iklim tropis yang panas dan juga lembab, yang sangat digemari oleh nyamuk untuk berkembang biak. Selanjutnya, kita juga seringkali memiliki musim hujan. Nah, musim hujan yang cukup lama sehingga hal tersebut dapat membuat banyak sekali genangan air di sekitar kita yang menjadi tempat yang sangat digemari oleh nyamuk untuk berkembang biak, terutama jentik-jentik ya. Selanjutnya dapat dilanjutkan. Nah, yang terakhir dan juga tidak kalah pentingnya adalah manusia. Kita sebagai manusia itu juga dapat menjadi faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko kita terkena penyakit demam berdarah. Antara lain yang pertama ada daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh menjadi salah satu faktor risiko kita dapat terkena penyakit demam berdarah, terutama bagi kita yang memiliki daya tahan tubuh yang buruk ataupun yang lemah. Hal tersebut tentunya akan membuat kita lebih rentan untuk terserang penyakit, yaitu demam berdarah. Yang kedua adalah kebiasaan kita. Beberapa kebiasaan masyarakat yang merugikan kesehatan dan juga kurang memperhatikan lingkungan menjadi faktor risiko kita dapat terserang penyakit DBD. Kebiasaan-kebiasaan tersebut antara lain adalah menumpuk pakaian, kebiasaan tidur siang, kurangnya kegiatan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk, dan juga membuang sampah sembarangan itu dapat membuat nyamuk itu gemar berkembang biak dan hidup di sekitar lingkungan kita. Dan yang terakhir adalah usia. Usia juga menjadi salah satu faktor risiko dari penyakit demam berdarah, di mana nyamuk itu lebih senang menyerang bayi, anak-anak, dan juga lansia, karena mereka itu sangat rentan terserang penyakit. Selanjutnya ada tanda dan gejala klinis terkena penyakit demam berdarah. Jadi untuk dengue sendiri itu masa inkubasinya dalam manusia antara 3 sampai 14 hari sebelum gejala muncul. Namun biasanya gejala klinis sudah muncul pada hari keempat hingga hari ketujuh. Next. Secara umum ada orang-orang yang tidak mengalami gejala ketika terinfeksi dengue. Tapi secara umum gejala yang bisa muncul, gejala awalnya adalah yang pasti demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, kemudian sakit kepala, nyeri otot, nyeri tulang atau sendi, dan juga mual muntah, serta sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, dan juga ruam. Next. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada sakit kepala, kemudian demam atau fever, kemudian sakit di bagian belakang mata, ada nyeri otot, kemudian sakit di punggung, kemudian juga ada ruam. Next. Kebanyakan orang pulih dari demam berdarah dalam waktu sekitar seminggu. Namun dalam beberapa kasus gejalanya ini bisa bertambah parah dan dapat mengancam nyawa. Nah, keadaan ini yang dapat mengancam nyawa disebut dengan demam berdarah parah atau severe dengue. Di mana severe dengue atau demam berdarah parah ini terjadi ketika pembuluh darah rusak dan bocor, serta jumlah trombosit dalam aliran darah kurang. Karena pembuluh darah rusak dan bocor ini dan juga jumlah trombosit dalam aliran darah kurang, maka dapat menyebabkan shock, pendarahan internal, dan juga kegagalan organ hingga kematian. Sehingga di severe dengue ini punya tanda-tanda peringatan, di mana ketika tanda-tanda peringatan severe dengue ini muncul di orang yang mengalami DBD, maka harus segera ke dokter. Karena tanda-tanda severe dengue ini berkembangnya dengan cepat dan biasanya mulai muncul 1 atau 2 hari setelah demam turun. Demam yang di awal yang 40 derajat itu. Nah, tanda-tanda dari severe dengue atau tanda-tanda peringatan yang harus segera ke dokter adalah sakit perut yang parah, kemudian muntah yang terus-menerus karena dapat menyebabkan dehidrasi juga, kemudian pendarahan dari gusi atau hidung karena yang tadi itu pembuluh darahnya bocor, kemudian darah dalam urin
tinja atau muntahan, sama alasannya karena tadi itu pendarahan internal, kemudian pendarahan di bawah kulit yang mungkin terlihatnya seperti memar. Kalau dari luar terlihat pendarahan ini seperti memar. Kemudian sulit bernafas atau justru bernafasnya itu terlalu cepat. Kemudian kelelahan dan lemas yang parah atau fatigue. Kemudian yang terakhir tidak bisa istirahat atau restlessness. Next. Kemudian ini ada 4 tahapan keparahan demam berdarah. Tahap pertama, demam 40 derajat Celcius disertai gejala tidak khas. Gejala tidak khas ini adalah gejala umum yang di awal, yang seperti sakit kepala, nyeri otot, kemudian muntah mual tapi yang tidak parah. Karena kenapa disebut gejala tidak khas? Karena gejala-gejala yang di awal tadi, yang bukan gejala severe dengue itu bisa disalahartikan seperti penyakit lain, seperti penyakit flu. Jadi gejala-gejala seperti pusing, nyeri otot, mual muntah yang ringan itu bisa disalahartikan sebagai penyakit lain karena gejala-gejala itu masih umum seperti itu. Jadi disebut gejala tidak khas dan juga uji torniket positif. Uji torniket ini adalah teknik pemeriksaan fisik seperti menekan-nekan secara terus-menerus pembuluh darah agar tahu apakah ada bintik merah yang timbul karena adanya pendarahan di dalam tubuh. Kemudian tahap 2 ada pendarahan spontan di kulit atau pendarahan lain. Ini berarti sudah seperti yang severe dengue tadi. Kemudian yang tahap ketiga, di sini nadi cepat dan lemah serta penurunan tekanan nadi. Sianosis di sekitar mulut, akral dingin dan juga kulit lembab, dan juga pasien sudah sangat gelisah. Seperti tadi yang severe dengue juga, yang dia fatigue dan juga restlessness, jadi tidak bisa beristirahat. Kemudian di tahap 4, dia akan mengalami shock berat atau profound shock, dan juga nadi sudah tidak dapat diraba dan tekanan darah sudah tidak terukur. Next. Ini ada sedikit gambaran tentang perbedaan gejala dari mild dengue dan juga severe dengue, di mana mild ini yang masih ringan, yang tadi disebutkan pada tahap 1 derajat keparahan itu adalah yang masih tahap pertama, ya, di mana gejalanya adalah gejala tidak khas, yaitu sakit di belakang mata, pusing, kemudian demam tinggi, kemudian ruam. Nah, ini tadi yang seperti sudah saya jelaskan adalah flu-like symptom. Jadi gejalanya adalah seperti penyakit flu yang masih tidak khas demam berdarah. Kemudian ada mual muntah yang tidak parah dan juga nyeri otot. Nah, di mana severe dengue ini sudah jelas ya bahwa kuncinya adalah ada pendarahan, di mana ada di situ tertulis severe bleeding, jadi pendarahan yang parah, kemudian severe vomiting, yaitu muntah yang parah, kemudian tekanan darah rendah, kemudian sakit di bagian perut yang parah juga, dan kemudian karena severe bleeding ini bisa menyebabkan disfungsi multi organ, dan seperti yang tadi pendarahan di dalam kulit bisa terlihat seperti memar atau bruising, dan juga ketika sudah tahap 3 dan 4 bisa mengalami shock. Next. Ini ada perbedaan DBD dan penyakit lain. Karena tadi itu gejalanya mungkin ada beberapa yang seperti penyakit lain. Jadi mungkin dengan infografis yang kami dapatkan dari www.sehatq.com ini, dia menjelaskan perbedaan gejala DBD, tifus, dan juga campak. Di mana kalau DBD itu demamnya munculnya secara tiba-tiba dengan suhu langsung ke 40 derajat Celcius. Namun jika tifus dan campak itu demamnya muncul perlahan dan kenaikan suhunya itu terjadi dari hari ke hari itu secara berkala. Kemudian bercak merah yang timbul jika terinfeksi DBD itu merata di seluruh tubuh. Jika tifus itu hanya pada perut dan dada, namun jika campak itu hanya pada tangan dan wajah saja bercak merahnya. Kemudian gejala lain dari DBD seperti tadi sudah dijelaskan, ada nyeri di belakang mata, nyeri sendi, kemudian perdarahan di hidung, gusik, kulit, yang tadi di bawah kulit, pendarahan di bawah kulit sehingga muncul seperti memar. Jika tifus itu gejala lainnya ada diare dan sembelit, kemudian campak, gejala lainnya ada mata merah, berair, kemudian sensitif terhadap cahaya. Selanjutnya ada membedakan bintik merah DBD dengan gigitan serangga yang kami lansir dari CNN Indonesia.
Di mana kalau DBD jelas ya, bintik merahnya itu disebabkan akibat kerusakan kapiler pembuluh darah atau kebocoran pembuluh darah tadi karena nyamuk Aedes aegypti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau gigitan serangga itu disebabkan karena gigitan serangga, bukan karena adanya kerusakan kapiler pembuluh darah. Kemudian untuk waktu munculnya bintik merah jika terkena DBD itu munculnya pada hari ketiga dan berlangsung selama 2-3 hari berikutnya. Jadi nggak langsung muncul. Jadi untuk DBD itu yang muncul itu adalah demam yang secara tiba-tiba naik sampai 40 derajat. Kalau gigitan serangga langsung secara langsung ketika sudah digigit serangga, setelah digigit serangga langsung muncul bintik merah saat itu juga dan menyebabkan gatal. Nah, kemudian DBD diawali dulu dengan gejala awalnya diawali dulu dengan demam tinggi secara mendadak yang sudah dijelaskan tadi, baru muncul gejala lainnya. Kalau gigitan serangga tidak ada demam yang mengawalinya dan langsung muncul bintik merah di kulit. Kemudian di permukaan kulit bintik merah karena infeksi DBD itu tidak terasa gatal. Kalau oleh gigitan serangga bintik merahnya akan terasa sangat gatal. Next. Nah, selanjutnya bahaya DBD. Yang pertama adalah dapat terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Nah, kekurangan cairan tubuh itu dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi hingga kehilangan kesadaran atau pingsan. Selanjutnya adalah pendarahan. Nah, kenapa bisa terjadi pendarahan? Karena pada pasien DBD akan terjadi penurunan eritrosit. Nah, eritrosit itu merupakan suatu faktor pembekuan darah. Sehingga bila faktor pembekuan darahnya turun, maka akan terjadi pendarahan antara lain mimisan dan terdapat darah pada saat BAK atau BAP. Yang ketiga adalah sakit perut. Nah, kenapa ini menjadi suatu masalah? Karena pada pasien yang terserang DBD akan mual, muntah, dan itu menurunkan kemauan pasien untuk makan atau minum, sehingga dapat memperparah keadaan karena tubuh kurang nutrisi. Selanjutnya adalah kematian. Kematian dapat terjadi karena komplikasi dari virus yang disebut DSS, yaitu Dengue Shock Syndrome. Nah, DSS ini dapat terjadi karena penanganan DBD yang tidak tepat serta terlalu lama, sehingga dapat terjadi kebocoran plasma yang akan menyebabkan pasien itu kekurangan cairan sehingga dapat menyebabkan kegagalan organ. Next. Nah, selanjutnya bagaimana mencegah penyakit DBD? Penyakit DBD bisa dicegah dengan mengikuti konsep 3M+. Next. Pencegahan DBD dengan 3M+, yaitu yang pertama, menguras dan menyikat tempat penampungan air seperti bak mandi dan kolam seminggu sekali, kemudian menutup tempat penampungan air, lalu yang ketiga, mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Next. Ketika menguras, penting untuk dicatat bahwa dinding bak juga harus digosok untuk membuang telur nyamuk yang menempel. Kemudian, pada musim hujan atau pancaroba, sebaiknya dilakukan rutin untuk memutus siklus hidup nyamuk yang dapat bertahan di tempat kering selama 6 bulan. Next. Nah, dan ketika menutup tempat penampungan air harus ditutup dengan rapat karena agar nyamuk tidak berkembang biak di dalam air tersebut. Next. Untuk mengubur barang bekas ke dalam tanah ini agar tidak membuat lingkungan kotor sehingga menjadi sarang nyamuk. Next. Baik, selanjutnya ada setelah 3M tadi, ada langkah-langkah tambahan yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mencegah penyakit DBD ini. Yang pertama yaitu menggunakan obat anti nyamuk. Ini bisa menggunakan lotion anti nyamuk ataupun semprotan anti nyamuk. Yang selanjutnya bisa dilakukan gotong royong membersihkan lingkungan. Biasanya ini dilakukan setiap minggunya ya oleh bapak-bapak di tempat.
Yang selanjutnya yaitu memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, misalnya ikan gupi, ikan mas, dan ikan sapu-sapu. Lalu selanjutnya dapat memberikan larvasida pada penampung air yang sudah dikuras. Nah, untuk larvasida ini bisa juga disebut dengan abate. Ada yang menyebutnya abate. Nah, kegunaannya ini untuk mematikan berbagai jenis jentik nyamuk dan larva nyamuk penyebab penyakit demam berdarah, malaria, dan juga kaki gajah, serta membasmi larva serangga yang hidup di dalam air. Nah, untuk takarannya sendiri itu Bapak atau Ibu-ibu bisa menggunakan 1 gramnya untuk 10 liter air. Nah, untuk air yang sudah diberikan atau ditaburi larvasida ini terbukti aman untuk dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan dan juga dapat digunakan untuk menyiram tanaman. Next. Selanjutnya ini bapak-bapak atau ibu-ibu juga dapat menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lavender, serai, mint, kemangi, sage, rosemary, dan bawang putih. Next. Nah, untuk 3M plus lainnya yaitu bisa memanfaatkan kembali dengan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biakan nyamuk, lalu memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi. Selanjutnya, pemeriksaan tempat-tempat penampungan air, memiliki pencahayaan cukup di kamar atau di rumah, lalu meletakkan pakaian bekas pakai dalam wadah tertutup, jadi tidak menggantung pakaian karena sangat disukai nyamuk untuk beristirahat. Lalu selanjutnya yaitu untuk memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Next. Baik, sekian dan terima kasih. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan oleh saya dan teman-teman bermanfaat untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dan juga jangan lupa untuk 3M plus-nya bisa Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu laksanakan agar kita semua terhindar dari penyakit demam berdarah. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.